uh, tentang Gen Z lah. Gen Z ini kan memang udah generasi peradaban kalau saya bilang. Peradaban kalau sekarang tuh kalau di negara kita itu katanya 75 sampai 76 juta Gen Z. Secara data. Nah, saya baru tahu juga tadi dibilang ternyata kalau kerja 65%-nya cuma 6 bulan, 30%-nya udah mikir mau cabut juga. Betul. Berarti tinggal 5%. 5% itu Seru ya? Antara job hunting atau apa tuh? Seru juga ya. Ya kalau datanya seperti itu kan memang itu pasti udah lewat riset ya. Kita juga nggak mungkin mau memperdebatkan datanya. Jadi kalau saya pribadi, pengalamannya Bang Firman gimana? Kalau saya ngelihat itu memang faktanya seperti itu ya. Kalau ditanya tempat saya kerja juga memang seperti itu ya. Kalau kita ngelihat tuh sekarang bukan hanya, gue balik nih ya. Kalau bilang kan, kalau saya ini dari dulu kalau tanya kerjanya apa, sales gitu. Ya, dari zaman mertua juga nanya dulu, kamu kerja di mana? Di A. Sebagai apa? Sales. Ya. Kenapa? Dari dulu tuh kalau sales itu juga turnover-nya tinggi om. Setahu saya ya, kalau saya dulu sama-sama teman gitu ya, kayaknya yang bertahan jadi sales itu dari 10 paling tinggal 2-3. Tinggal 2-3 gitu. Nah, terus ada generasi Gen Z. Itu mau sales, mau apa, katanya turnover-nya tinggi di semua posisi gitu. Di semua industri juga gitu. Bayangin asiknya nih om. Gen Z yang sales gitu ya. Berarti dua-duanya dong ya. Saya tahu sendiri kan di target gitu. Sebelum Gen Z aja turnover-nya tinggi, sekarang ya Gen Z pula, gitu. Gen Z. Jadi memang lumayan menarik kalau diobrolin ya, diobrolin kayak kita sore ini. Tapi kalau boleh dibilang sih, ya sekarang kalau memang faktanya begitu, ya kita kan nggak boleh tinggal diam juga. Kita harus bicara. Kalau saya ngelihat ya, kadang-kadang itu mau Gen Z, mau bukan gitu ya. Kadang-kadang itu, ini kan cara kita ngambil keputusan ya. Kayak resign tadi. Resign itu kan keputusan. Nah, yang harus kita jagain dari orang-orang yang kita pimpin, itu kan gimana dia tidak mengambil keputusan itu berdasarkan emosional. Tapi rasional kan? Tidak boleh emosional. Iya. Tidak boleh emosional. Jadi kalau kita bilang Firman mau resign, tapi emosional gitu. Karena ngelihat satu hal yang dia nggak suka, terus dia resign gitu. Dia nggak suka sama bosnya gitu. Resign. Benar kan? Kebanyakan seperti itu. Atau dia lagi apa? Terus lagi dia pacaran resign. Gitu kan? Ya sama tuh. Gitu kalau kita kayak kita lagi pacaran gitu ya, terus berantem dikit, emosional ngomong putus, padahal masih cinta gitu. Masih suka. Rugi kan gitu. Nah, tugas kita jadi pemimpin itu kan yang ngebuka supaya mereka rasional kalau ngambil keputusan. Kita nggak mungkin juga bisa pegangin kakinya kalau adik-adik itu mau resign nih gitu. Kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Mungkin dia punya pilihan yang bagus. Kalau mendadak dia diangkat jadi staf ahli di mana lebih bagus. Kalau perlu kita anterin dong. Kalau perlu begitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau kita sebagai pemimpin, ya memang karena kita punya authority juga untuk ngasih input, pandangan, ya harusnya itu kita manfaatin. Nah, kalau yang saya bilang sih, pemimpin juga punya peran tuh untuk, ya sangat besar perannya ya, untuk bisa ngambil, ya Pak, ngingetin mereka untuk berpikir rasional. Contoh gini. Mendoronglah. Dia mau resign. Oke lah, kita kerja kan nggak nutup ya, punya kebutuhan kan. Betul. 1, 2, 3, 4 kebutuhan, sampai 10. Ya kalau orang yang emosional itu kan, dia mutusin itu terus dia kehilangan 10-10-nya gitu. Padahal yang nggak dia suka cuma 1. Cuma 1 gitu ya. Nah kalau kita kan ngomong, kamu tuh punya 10 ya. 10, kamu udah punya 7 gitu. 3-nya nggak bisa dipenuhin. Rasionya kan banyakan yang 7 gitu. Banyakan. Coba dipikir lagi gitu ya. Dipikir, mungkin bukan sekarang atau nanti gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi generasinya, kalau tadi ngejawab pertanyaan Om tuh, generasinya memang mau nggak mau kita udah ada di zaman sekarang nih. 27% katanya Gen Z, ya kan populasinya.